Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tadhsiratan lidzawil albabi wal 'ibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan takwa, sehingga kita senantiasa takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastilah kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang begitu banyak anugerah Allah anugerahkan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka sesungguhnya manusia tidak akan mampu. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lama khalaqtul aflaka. Kiranya bukan karena baginda Nabi Muhammad SAW, maka dunia dan segala isinya, lama khalaqtul aflaka, maka aku tidak akan menciptakan. Sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mencoba menarasikan ekonomi Islam sebagaimana kami berada Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari pernah memberikan kurma yang bagus kepada baginda Rasulullah SAW. Misalkan semangkok kurma yang bagus. Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya kebun kurma Abu Dzar Al-Ghifari hasilnya kurang produktif, kurang bagus. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, min aina hadhihi tamar? Dari mana kurma yang bagus ini, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar? Maka Abu Dzar menjelaskan, ya Rasulullah, kami panen, kami petik kurma saya, misalkan 2 kilo, lalu kami tukar dengan sahabat saya yang berdagang di pasar dengan kurma yang baik 1 kilo. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, lapat arbaita ya Abu Dzar, engkau telah melakukan perbuatan riba, wahai Abu Dzar. Kita bertanya, di mana substansi letak ribanya? Kalau kita sebagai manusia yang hidup di era modernisasi dan modernisasi sekarang ini tidak hati-hati dalam melakukan sebuah transaksi, maka perbuatan riba ini sungguh sangat nyata direalisasikan, dilaksanakan oleh masyarakat. Di mana letak ribanya? Kalau kita melihat narasi tadi, bahwasanya Abu Dzar ini punya kurma misalkan 2 kilo, ditukar dengan kurma yang paling baik lah, kurma ajwa 1 kilo. Kata Rasulullah, laqad arbaita ya Abu Dzar, engkau telah melakukan perbuatan riba, wahai Abu Dzar. Di mana letak ribanya? Sesungguhnya di dalam agama Islam, Islam mengajarkan kepada kita menjauhkan diri dari su'udzon, berburuk sangka, ya, hal-hal yang syubhat. Kalau dalam agama Islam, Nabi mengatakan at-tamar tamar bit-tamar, bahkan masalan bimasalin, ya dan biyadin. Artinya apa? Kurma dengan kurma. Kalau kita bertransaksi ya cash, harus kontan dengan kontan, seperti itu. Di mana letak ribanya? Ternyata yang 2 kilo ini, nanti dia mengatakan, masa kurma kami 2 kilo, lalu mendapatkan kurma hanya 1 kilo. Yang 1 kilo pun berkata, masa saya cuma dapat 2 kilo yang kurang bagus kurma ini, sedangkan kurma saya yang 1 kilo sangat bagus. Artinya apa? Nabi mengatakan, laqad arbaita ya Abu Dzar, kau telah melakukan riba, wahai Abu Dzar. Karena apa? Kurmanya Abu Dzar betul 2 kilo, tapi kurang bagus. Lalu ditukar dengan 1 kilo. Yang 1 kilo bagus, yang 1 kilo pun juga merasa kurang enak, yang 2 kilo pun juga merasakan hal yang serupa. Maka oleh karena itu dalam ekonomi syariah ini
kita dianjurkan agar kedua belah pihak, antara customer, antara pelanggan, antara pembeli dan penjual, agar sama-sama merasakan ya kepuasan terhadap barang yang dibelinya. Sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disebut dalam ilmu fikih dengan riba fadl. Kemudian yang kedua, ada namanya riba nasi'ah. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ada namanya riba Abbas. Abbas ini adalah paman baginda Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Kalaulah orang Makkah ingin berdagang ke Syam, lalu dia butuh modal, dia datang kepada Abbas. Wahai Abbas, kami ini ingin berdagang ke Syam, tapi saya tidak punya modal. Abbas mengatakan, kamu butuh modal berapa dan kamu mau pinjam berapa? Taruhlah misalkan ya, dia ingin meminjam ya 100 dinar. Maka Abbas pun memberikan ya pinjaman itu 100 dinar. Berapa bulan ditanya oleh Abbas? Dia katakan cukuplah 3 bulan. Tapi Abbas mengetahui bahwa 100 dinar ini 3 bulan amat sangat sukar sekali untuk dibayar. Tapi pada waktu itu terjadilah sebuah transaksi pinjam meminjam. Abbas kasih 100 dinar kepada sahabatnya dipakai untuk berdagang. Ternyata sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah 3 bulan ternyata belum bisa, sahabat Abbas ini belum bisa melunasinya. Andai kata dia bisa melunasi pada termin atau pada waktu 3 bulan, maka Abbas tidak akan memberikan tambahan. Tapi karena misalkan belum bisa membayar 3 bulan, akhirnya dia minta tempo waktu. Boleh nggak kalau ditambah lagi 2 bulan atau 1 bulan? Maka Abbas mengatakan, boleh, tapi yang 100 dinar menjadi 120 dinar. Ini adalah riba Abbas, kata baginda Rasulullah SAW. Ini tidak boleh. Bagaimana dengan transaksi kita sekarang? Mulai sejak awal sudah terjadi perbuatan riba, sudah dijelaskan ya nisbahnya atau persennya berapa. Kalau Abbas nanti ya melewati waktu yang ditentukan baru ada nisbah, ada persen. Tapi kalau pada waktu itu dia membayar, maka tidak ada nisbah, tidak ada persen. Tapi transaksi kita sekarang ini yang disebut dengan zaman 4.0, revolusi industri, zaman digitalisasi, semuanya kita harus hati-hati karena transaksi riba ini begitu sangat masif sekali terjadi di masyarakat. Kami sedikit memberikan narasi terkait dengan masalah riba ini untuk apa? Untuk menjaga eksistensi kita sebagai umat Islam. Kita harus tetap semangat dan optimis yang melakukan kreativitas dan inovasi terkait dengan perekonomian umat, terutama sebagai warga pondok pesantren. Maka dengan memahami literasi riba ini, kita akan menghidupkan ekonomi yang sehat. Ada namanya murabah, ada juga istilah ya mudharabah, banyak sekali yang diajarkan oleh para ulama dalam hal meningkatkan dan produktivitas perekonomian umat Islam yang diistilahkan dengan ekonomi syariah. Dan negara sekarang ini, alhamdulillah kami sangat bersyukur ada bank syariah. Ya, maka dengan adanya bank syariah ini, maka umat Islam ya, harus antusias dan semangat melakukan transaksi bank yang mempunyai labeling bank syariah. Insya Allah kami yakin dan percaya dengan memahami sedikit demi sedikit literasi ekonomi syariah ini, perekonomian kita, gairah dan semangat kita akan semakin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.